As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada di dalam rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita seputar sirah nabawiyah, biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan kembali pembahasan seputar Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun duka cita, tahun di mana Rasulullah SAW mendapatkan banyak musibah pada kesempatan kali itu. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali, yaitu tentang dakwah di kota Taif. Seperti yang kita bahas pada kesempatan yang lalu, bahwa sepeninggalnya Abu Talib, paman beliau, dan Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, yang merupakan suatu musibah bagi Rasulullah SAW, karena dua orang ini, yaitu paman beliau Abu Talib dan Khadijah, istri Rasulullah SAW, sangat berjasa, baik sebelum bi'tsah, sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, ataupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Khadijah senantiasa menemani Rasulullah SAW, menjadi istri yang setia, penyejuk pandangan Rasulullah SAW, dan memberikan segalanya buat Rasulullah SAW dan juga perjuangan Islam. Sementara Abu Talib, yang hidayah itu tidak masuk ke dada dirinya, dia tidak masuk Islam sampai dengan kematiannya, memberikan manfaat bagi dakwah Rasulullah SAW adalah dengan memberikan perlindungan, ya, sehingga orang-orang kafir Quraisy yang biasanya ganas kepada orang-orang Islam, mereka tidak berani kepada Rasulullah SAW karena adanya sosok Abu Talib. Nah, ketika dua orang itu meninggal dunia, tentu ujian, cobaan akan semakin berat. Tetapi Rasulullah SAW menyadari bahwa beliau hanya akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada manusia yang ada keterbatasan, ada tentu saja masa berakhirnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan tidak akan mati, akan senantiasa mengurus hamba-hambanya, termasuk Rasulullah SAW. Sehingga dengan meninggalnya dua orang itu, yaitu paman beliau Abu Talib dan juga istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, itu sama sekali tidak menyurutkan semangat dan tekad Rasulullah SAW untuk menyebarkan risalah Islam. Ya, maka tak lama setelah paman beliau Rasulullah SAW yaitu Abu Talib meninggal dunia, dan juga istri beliau, ya, beliau terus melanjutkan dakwah dan mencari terobosan-terobosan, mencari inisiatif, mencari siasat-siasat apa yang bisa digunakan untuk menyebarkan Islam, untuk menambah kekuatan dakwah. Dan salah satu yang dilakukan oleh Nabi setelah sepeninggal dua orang tersebut, yaitu beliau berinisiatif untuk mendatangi kota Taif untuk berdakwah ke kota tersebut. Kota Taif adalah kota yang letaknya tidak jauh dari Mekah. Jaraknya hanya sekitar 100 kilo. Kalau kita saat ini berada di Bogor, ya mungkin Taif itu adalah sekitar Jakarta. Atau mungkin sekitar Bekasi lebih jauh lagi gitu ya. Tapi jarak tersebut tidaklah terlalu jauh dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lainnya, yang mungkin memerlukan waktu, perbekalan, kendaraan yang luar biasa. Taif ini, kalau misalkan seseorang di zaman dahulu hendak ke kota Taif, mungkin setengah hari atau 1 hari sudah sampai, gitu ya. Dan Nabi Muhammad SAW memilih kota Taif karena selain karena kedekatannya, adalah sebab-sebab yang lain. Ya, yaitu apa? Bahwa kota Taif adalah kota yang ramai. Bahkan itu termasuk kota kedua terbesar setelah Mekah. Ya, dan penduduknya adalah penduduk Taif atau kota Taif itu adalah Bani Thaqif. Ya, Bani Thaqif ini adalah kabilah terbesar kedua di Jazirah Arab. Ya, atau kabilah terbesar atau paling disegani kedua setelah Quraisy. Ya,
harapannya kalau orang-orang Bani Thaqif yang merupakan penduduk kota Taif itu beriman, ya, ini tentu akan menjadi posisi tawar, ya, bagi penduduk Quraisy bahwa suku kedua terbesar di tengah Jazirah Arab, suku kedua yang paling disegani di Jazirah Arab sudah masuk Islam. Mereka yang kedatangan langsung, ya, kenapa melewatkan kesempatan tersebut? Ya, ini alasan yang kedua, ya, yaitu karena faktor penduduknya. Kemudian, nah, faktor yang lainnya adalah bahwa orang Taif itu adalah orang-orang yang sangat fanatik terhadap keagamaan. Betul bahwa pusat penyembahan berhala bahkan awalnya itu dari kota Mekah. Tapi orang Taif lebih mereka itu mengagungkan berhala-berhala ketimbang penduduk Mekah. Ya, mereka banyak sekali upacara-upacara. Mereka banyak sekali patung-patung tersebut, dan patung yang paling atau berhala yang paling disegani itu adalah namanya berhala Lata. Ya, dan berhala Lata ini yang tempatnya itu ada di kota Taif itu lebih disegani ketimbang atau lebih diagungkan oleh penduduk orang-orang Arab, Jazirah Arab, ketimbang berhala yang paling banyak diagungkan, yang paling banyak disembah oleh penduduk Mekah sekalipun. Buktinya apa? Ya, buktinya orang-orang Arab, ya, ketika mereka bersumpah, paling sering mereka itu bersumpah itu demi Lata. Kenapa Lata? Karena Lata adalah berhala, ya, yang ada di kota Taif. Penduduk Mekah pun, orang-orang kafir Quraisy pun, mereka bersumpahnya demi Lata. Padahal berhala yang paling besar, paling dihargai, paling dihormati, ya, oleh penduduk Mekah itu adalah Hubal. Jarang mereka bersumpah demi Hubal, ya, kalau sumpah biasanya demi Lata, gitu ya. Nah, kalau penduduk yang sedemikian fanatik, sedemikian mereka menyembah berhala, lantas kemudian mereka masuk Islam, ya, ini tentu yang lain akan lebih mudah, gitu ya. Harapannya seperti itu, ya. Kemudian kota Taif juga adalah kota karena kedekatannya itu memiliki posisi penting bagi masyarakat Quraisy. Kenapa? Karena banyak sekali aset-aset dari pembesar-pembesar Quraisy itu disimpan, ya, atau ada di kota Taif. Kebun-kebun mereka, ya, perbendaharaan harta mereka banyak yang disimpan di kota Taif. Bahkan tempat-tempat peristirahatan mereka, ya, mungkin kalau sekarang ini adalah ibaratnya adalah puncak buat orang Jakarta, gitu ya. Mereka membuat villa-villa, ya, orang Jakarta membuat villa-villa itu di puncak. Ya, sering mereka ke puncak. Demikian juga penduduk Mekah, sering sekali mereka pergi ke Taif karena Taif adalah kota yang indah. Ya, sebuah tempat yang indah di mana kalau di daerah yang lainnya itu adalah sangat panas, ya, gurun pasir. Tapi Taif, ya, hijau, ya, dingin. Sehingga kalau mereka penduduk Jazirah Arab, penduduk Mekah ingin berwisata, mereka akan pergi ke Taif. Dan mereka punya kebun di sana. Mereka punya kediaman di sana, gitu ya. Jadi sangat penting sekali buat orang-orang Mekah. Nah, harapannya adalah ketika beliau Rasulullah SAW berdakwah, lantas penduduk Taif kemudian beriman, ya, tentu akan menjadi menarik buat penduduk Mekah untuk melihat dan meninjau kembali penolakan mereka terhadap Rasulullah SAW. Nah, demikian beberapa alasan kenapa Nabi Muhammad SAW itu kemudian memilih kota Taif untuk mencari solusi atas kemandekan, atas deadlock yang terjadi ketika beliau berdakwah di kota Mekah. Nah, kemudian beliau Rasulullah SAW pergi hanya seorang diri, maksudnya beliau hanya pergi ditemani oleh anak angkatnya beliau bernama Zaid bin Harisah. Ya, beliau Rasulullah SAW tidak bawa Abu Bakar, tidak bawa Omar, tidak bawa Hamzah, ya, radhiyallahu anhum ajmain, para sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena untuk menghindari kecurigaan orang-orang Quraisy. Kalau orang Quraisy tahu bahwa Nabi SAW berdakwah, hendak pindah, ya, dakwahnya ke tempat Taif atau ke kota Taif atau tempat yang lain, tentu akan dicegah oleh mereka, gitu ya. Cukup pengaruh beliau itu di Mekah saja dan mereka bisa kendalikan menurut mereka, gitu ya. Sehingga kalau bilang ke Taif pasti akan dicegah, ya. Nah, untuk menghindari pencegahan itu beliau berjalan ke kota Taif berjalan kaki. Bayangkan 100 kilo, ya. Siapa di antara kita
pernah berjalan kaki 100 kilo. Ini tentu perjalanan yang berat, ya. Tidak seperti di kita yang banyak jalur datarnya, ya, atau mungkin banyak naungan pohon-pohonnya, gitu kan. Nah, ini adalah perjalanan dari padang pasir menuju satu tempat yang sangat jauh 100 kilo. Berjalan kaki, ya. Dan ini adalah perjuangan yang sangat berat, perjalanan yang sangat melelahkan. Tapi itu dilakukan oleh Nabi supaya bisa berdakwah ke sana. Kalau naik unta, naik kuda, ya, walaupun ada, ya, itu tentu akan menghasilkan kesulitan, ya, atau dicegah oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi beliau dengan jalan kaki, ya. Nah, akhirnya beliau sampai di kota Taif. Ya, itu kejadiannya pada bulan Syawal tahun ke-10 Hijriah, ya. Nah, hanya saja ketika beliau sampai di kota Mekah ini ada dua riwayat, ada yang mengatakan bahwa beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendakwahi penduduknya lebih dulu, baru bertemu dengan pemimpin-pemimpin Bani Malik, yaitu penduduk Bani Sakif, gitu ya. Atau riwayat yang lain mengatakan justru sebaliknya, yaitu beliau bertemu dengan para pembesarnya dulu. Allahu alam, tapi artinya bahwa Nabi itu benar-benar mendakwahi penduduk kota Taif itu baik rakyatnya maupun pemimpinnya. Itu intinya, gitu ya. Nah, ketika beliau mendatangi penduduk kota Taif, ya, artinya rakyat jelatanya, ya, penduduknya, gitu. Mereka sebenarnya tertarik dengan dakwah Rasulullah, ya, tetapi mereka tidak berani melampaui pemimpin-pemimpin mereka, ya. Jadi mereka menunda sampai ada keputusan apakah pemimpin mereka menerima Rasulullah SAW atau tidak, gitu ya. Sehingga akhirnya kemudian beliau Rasulullah SAW mengatur pertemuan untuk bisa bertemu dengan pemimpin-pemimpin kota Taif. Maka ketika itu Rasulullah SAW bertemu dengan 3 orang pemimpin Bani Sakif. Siapa mereka namanya? Namanya yang pertama adalah Abdul Yalail, yang kedua Mas'ud, dan yang ketiga adalah namanya Habib. Nah, 3 orang ini adalah tetua atau tokoh utama orang-orang Taif. Kalau mereka menerima, maka kemungkinan besar seluruh penduduk Taif juga akan menerima, gitu ya. Tapi jika mereka menolak, maka penduduk Taif pun walaupun sudah tertarik akan menolak untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW datang ke sana, ya, bertemu dengan mereka, menyampaikan risalah, membacakan Al-Quran, dan mendakwahkan bahwa beliau adalah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang diutus untuk seluruh alam. Ya, mengajak mereka masuk Islam. Kalau dengan keislaman mereka, maka itu adalah kebaikan buat penduduk kota Taif. Gitu ya, seperti halnya beliau berdakwah kepada yang lainnya, gitu ya. Lantas bagaimana respon dari 3 orang pemimpin kota Taif ini? Apakah mereka beriman? Apakah mereka ragu? Apakah mereka kemudian memikirkannya, ya, atau menunda sambil berpikir? Ya, ternyata tidak. Mereka langsung ngasih jawaban, ya, tapi bukan penerimaan, tapi justru penolakan. Bahkan penolakan ini, ya, itu disampaikan dengan narasi penghinaan kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya menolak, tapi menghina Rasulullah SAW. Ya, dikatakan bahwa salah seorang di antara mereka, namanya Mas'ud, jadi orang yang kedua yang saya sebutkan, itu ketika setelah mendengar risalah Nabi Muhammad SAW, dia mengatakan, apakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menemukan orang yang lebih baik selain daripada Anda? Ya, apakah Allah tidak menemukan orang yang lebih baik daripada Anda? Ya, dengan kata lain dia katakan, ya, kalau Anda menjadi nabi, saya tuh lebih berhak jadi nabi karena saya lebih baik daripada Anda. Gitu ya, demikian, ya. Sementara seorang yang namanya Habib, ya, itu mengatakan, demi Allah, aku nggak mau bicara denganmu sebenarnya. Ya, engkau adalah orang yang paling berbahaya untuk aku balas perkataannya. Ya, jika engkau adalah seorang pendusta atas nama Allah, maka aku tidak layak bagiku untuk berbicara kepadamu. Dengan kata lain, dia menuduh Rasulullah SAW berdusta, ngaku-ngaku sebagai Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan ini menurut dia adalah puncak kedustaan, gitu ya. Dari mana dia punya dasar bahwa Rasulullah SAW seorang pendusta? Ya, bahwa Nabi Muhammad SAW baru menemui mereka,
Wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta, gitu ya, tapi sudah memberikan stempel bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pendusta. Nah, ini semua hanyalah hinaan mereka saja untuk menolak dakwah Rasulullah SAW, gitu ya. Nah, yang ketiga namanya Abdul Yalail, ya, itu juga sama, dia pun menghina Rasulullah SAW dengan kata-kata yang hampir serupa dengan dua orang tadi, yaitu Mas'ud dan Habib. Ya, intinya bahwa 3 orang tokoh pentolan orang Taif itu menolak dan melakukan penghinaan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW tidak masalah. Ya, ini adalah penolakan yang kesekian kalinya terhadap dakwah dan Nabi sudah biasa. Ya, tapi ada masalah di balik penolakan mereka. Yaitu apa? Ya, orang-orang Taif itu kita katakan tadi sangat dekat hubungannya dengan orang Quraisy. Ketika beliau itu melakukan perjalanan dari Mekah ke Taif itu dengan merahasiakan, gitu ya, merahasiakan kepergian beliau dari orang-orang Quraisy. Ya, sebab apa? Sebab kalau ketahuan bahaya buat Rasulullah SAW dan berbahaya juga untuk para sahabat yang lainnya. Ya, nah kalau mereka menolak tidak jadi masalah, tapi Nabi minta tolong kepada mereka, ya, agar mereka tidak menceritakan kedatangan beliau kepada penduduk Quraisy, kepada orang-orang Quraisy. Ya, kenapa? Kalau orang Quraisy tahu bahwa beliau sempat datang ke Taif, mengajak mereka masuk Islam, ini membahayakan diri Rasulullah SAW dan juga para sahabat yang lainnya. Ya, maka Nabi kemudian meminta kepada mereka bahwa kalau mereka tidak mau beriman, tidak masalah. Ya, karena beliau tugasnya adalah hanya untuk menyampaikan. Ya, tapi tolong rahasiakan kedatangan saya. Gak ada ruginya kan? Ya, gak ada ruginya buat mereka merahasiakan kedatangan Nabi kepada orang-orang Quraisy. Gitu ya. Toh mereka juga itu entah kapan akan ketemu dengan orang-orang Quraisy. Ya, itu pun gak disanggupi. Mereka menolak juga untuk merahasiakan kedatangan Nabi. Bahkan mereka mengatakan akan bilang kepada orang-orang Quraisy bahwa Anda datang ke tempat kami. Nah, ini tentu saja bahaya. Ya, tapi 2 permintaan itu ditolak dan Nabi menerimanya, dalam artian ya sudah, kalau sudah tolak gimana lagi, gitu kan? Akhirnya beliau kemudian pulang. Ya, akhirnya beliau keluar dari majelis tersebut. Beliau sempatkan untuk mendakwahi penduduk Taif, tapi kebanyakan di antara mereka menolak. Ya, dan naudzubillah min dzalik. Ya, inilah kejahatan ataupun juga buruknya para pemimpin Taif saat itu. Mereka bukan hanya menolak, mereka bukan hanya melakukan penghinaan, tetapi mereka kemudian memprovokasi, ya, memprovokasi penduduk Taif untuk menyakiti dan mengusir Rasulullah SAW. Mereka mengarahkan remaja-remaja, mereka mengalahkan budak-budak wanita untuk menyakiti Rasulullah SAW. Ya, maka mereka berbaris 2 shaf mengelilingi Rasulullah SAW dan kemudian melempari Nabi beserta anak angkat beliau Zaid ibn Harithah. Beliau yang tadinya akan terus meneruskan dakwah door to door, dari pintu ke pintu, gitu ya. Kemudian karena serangan tersebut beliau terpaksa untuk mengevakuasi diri beliau dan sahabat Zaid bin Harithah menjauh keluar dari kota Taif. Sebab kalau diam saja, ya, beliau akan dibunuh oleh mereka. Ya, sehingga dengan bergegas, dengan berlari, beliau melarikan diri dari kejaran dan lemparan batu yang dilakukan oleh budak-budak wanita penduduk Taif dan anak-anak remaja laki-laki mereka. Ya, tetapi karena saking banyaknya serangan tersebut sampai membuat beliau dan Zaid bin Harithah terluka. Ya, beliau Rasulullah SAW terluka di bagian lututnya, ya, dan juga bagian-bagian yang lainnya. Sementara Zaid pun terluka karena dia berusaha untuk melindungi diri Rasulullah SAW dari lemparan batu tersebut. Tapi akhirnya alhamdulillah 2 orang mulia ini, yaitu Rasulullah SAW dan sahabat beliau, ya, sekaligus anak angkat beliau Zaid bin Harithah, bisa selamat. Mereka berhenti dikejar oleh orang-orang Taif itu setelah sampai di kebun, ya, di kebun anggur milik penduduk Mekah. Ya, mereka berhenti karena takut kalau mereka terus melempari batu mengejar Rasulullah SAW, itu dianggap nanti akan menyerang orang Quraisy. Maka mereka kemudian pulang ke kota mereka, gitu ya. Nah, inilah perjuangan Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Beliau begitu dihinakan oleh orang-orang Quraisy, ya, tetapi beliau tetap bisa bersabar. Ya, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Sampailah beliau di kebun anggur milik penduduk Mekah. Ya, dikatakan bahwa kebun anggur itu adalah milik Utbah bin Syaibah atau Utbah bin Rabi'ah. Ini milik Rabi'ah, yaitu seorang pemimpin Quraisy di Mekah yang punya kebun anggur di perbatasan Thaif, gitu ya. Beliau bersandar di sana, ya, kemudian menyeka luka-luka beliau yang masih mengeluarkan darah, ya. Beliau Rasulullah SAW, wajah beliau adalah wajah kesedihan, ya. Tentu kesedihan beliau itu bukan karena beliau dilempari. Kesedihan beliau bukan karena beliau dicaci maki. Ya, cacian maki orang-orang kafir Quraisy jauh lebih jahat, lebih banyak dibandingkan dengan apa yang beliau terima dari penduduk Taif. Ya, perbuatan aniaya beliau, perbuatan aniaya orang-orang Quraisy kepada orang-orang Taif kepada beliau juga beliau sudah rasakan. Baik itu kepada para sahabat atau kepada diri Rasulullah SAW sendiri, ya, sudah biasa, ya. Tapi kesedihan beliau itu bukan karena itu. Kesedihan beliau itu adalah karena beliau sedih, ya. Orang-orang Taif itu menolak untuk beriman, ya. Mereka menolak untuk bisa diselamatkan dari ancaman api neraka. Mereka menolak untuk bersama-sama meniti jalan iman dan amal soleh. Suatu jalan yang akan mengantarkan mereka kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka memilih untuk berada di seberangnya. Jalan kekufuran, jalan penentangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat beliau sedih. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyabar-nyabarkan beliau. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Wala tahzan alaihim wala takun fi daikim mimma yamkurun. Bersabarlah wahai engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau bersedih hati karena kekafiran mereka. Jangan engkau bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Ya, karena kesedihan beliau itu tadi bukan karena hinaan mereka. Beliau nggak masalah kalau diri pribadi beliau yang dihina. Tapi beliau sedih, ya, kalau ada orang menolak untuk beriman. Gitu ya. Yang akan mengantarkan mereka kepada kebahagiaan yang sejati. Gitu ya. Tapi ini adalah satu episode dakwah yang pernah yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan solusi, diberikan jalan pertolongan, ya, diberikan kesabaran di dalam meniti jalan tersebut. Ya, dikatakan bahwa Nabi sambil beliau bersandar di balik tembok, karena pohon anggur atau kebun anggur itu biasanya di sana ditutupi atau dikelilingi oleh tembok-tembok. Ya, beliau bersandar dari balik tembok dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Beliau berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fi quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nasi arhamar rahimin. Anta arhamur rahimin ila man takiluni ila aduwin yatajahammani, ya, am ila qaribin malakathu amri illam takun ghadbanan alayya fala ubali. Inna afiyataka awsa'u li a'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhulumat wa salaha alaihi amru dunya wal akhirah an tunzila bi ghadabaka wa an tahil au tuhilla alayya sakhataka. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadukan kelemahanku serta kekurangan usahaku di hadapan manusia. Ya, wahai Allah yang Maha Penyayang, Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang. Kepada siapa hendak Engkau serahkan nasibku ini? Apakah kepada musuh yang akan menyerangku atau kepada orang dekat yang menguasai urusanku? Ya Allah, aku tidak mempedulikan semua itu selama Engkau, ya Allah, tidak murka kepadaku. Karena sungguh kenikmatan yang Engkau limpahkan kepadaku
jauh lebih luas daripada itu semua. Aku berlindung kepada nur wajahmu yang menyinari kegelapan, yang dengannya baiklah segala urusan di dunia dan di akhirat. Dari kemarahanmu dan kemurkaanmu, aku akan terus mencari keridhaanmu hingga engkau ridha kepadaku. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan kehendakmu. Ya, itulah doa dari Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan betapa pedihnya, betapa sedihnya Rasulullah SAW karena penduduk Taif menolak untuk beriman. Ya. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa faedah yang bisa kita ambil? Ya. Dari kisah ini yang bisa kita ambil adalah betapa beratnya perjuangan Rasulullah SAW menyebarkan Islam, berjuang untuk agama yang mulia ini. Perjalanan yang begitu jauh sekali dengan kedua kaki beliau, melintasi padang pasir yang sangat panas, melewati dinginnya bukit-bukit kota Taif yang sangat luar biasa dingin. Ya, tetapi beliau tetap menempuh jalan itu untuk menyebarkan Islam. Ya. Nah, siapa yang mempelajari sirah, mengetahui perjalanan ini, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memeluk agama yang mulia ini, hasil perjuangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersyukur atas hidayah ini, berusaha menjaga hidayah ini dengan ilmu, dengan terus belajar, mengamalkan ajaran-ajaran Islam ini, ya, yang kita bisa praktekkan nyaris tanpa penghalang, nyaris tanpa ada hambatan. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya yang tidak mengetahui perjuangan dari Nabi Muhammad SAW, dia menganggap Islam itu biasa saja. Ya, Islam itu hanya sesuatu yang sekedarnya saja untuk dia praktekkan. Ya, dia tidak merasa bersyukur. Dia tidak bisa melihat bagaimana perjuangan Nabi memperjuangkan Islam. Ya, nah harapan kita adalah bahwa kita mensyukuri nikmat yang sangat mahal ini. Jauh lebih berharga daripada nikmat-nikmat yang lain, yaitu keislaman dan keimanan yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, pelihara itu, tingkatkan dan ikuti jejak Nabi Muhammad SAW sebagai pendukung-pendukung dakwah, sebagai aktivis-aktivis dakwah menyebarkan Islam. Itulah hakikat kesyukuran kita atas perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ya, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kisah kita pada episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent. All of them were on